Ke informasi berikutnya. Pemirsa, aksi pencurian di warung makan yang dilakukan oleh seorang ibu yang tengah menggendong balita terjadi di Boyolali, Jawa Tengah. Aksi pencurian terekam kamera pengawas dan sempat viral di media sosial. Dalam sebuah rekaman CCTV, terlihat seorang perempuan yang menggendong balita datang ke sebuah warung makan di teras Boyolali, Jawa Tengah. Saat penjual tengah sibuk melayani pembeli yang lain, pelaku mulai mendekati lagi tempat penyimpanan uang dan mulai melakukan aksinya. Mengetahui aksinya berhasil, ibu tersebut menggunakan uang curiannya untuk membayar biaya makan. Merasa kehilangan, pemilik warung memeriksa rekaman kamera pengawas dan mengetahui apa yang terjadi. Kemudian, rekaman tersebut diunggah ke media sosial dan sempat viral. Kehilangan itu kisaran 400-an. Yang mencuri perempuan menggendong balita. Atas kejadian tersebut, pemilik warung mengalami kerugian Rp400.000. Kasus ini sudah dilaporkan ke pihak polisi. Yulianto melaporkan dari Boyolali, Jawa Tengah. Astagfirullahaladzim, sungguh perbuatan yang tidak bisa dibenarkan. Melakukan pencurian, membawa balita pula. Saya ingin tahu pendapat Ustaz tentang hal ini. Mencuri atas alasan apapun, dengan cara apapun tetap terlarang. Ya, jangan-jangan ini modus bawa balita supaya dianggap bahwa pencuriannya dibolehkan. Tetap saja. Malah kalau dari sisi yang lain, justru Allah Subhanahu wa taala meminta kita menjaga keluarga kita. Hendaklah kalian khawatir, kalian meninggalkan anak-anak yang lemah imannya, lemah akhlaknya, dan lemah hartanya. Untuk itulah kita sebagai orang tua berkewajiban memenuhi semua kebutuhan anak-anak kita. Dan tentu ada cara lain. Kita insya Allah yakin di sini masih banyak orang-orang baik. Ada lembaga-lembaga kemanusiaan, lembaga-lembaga kebaikan. Kalau betul-betul memang kita tidak dapat makan, betul-betul anak kita pun tidak dapat makan, kita bisa menyampaikan itu kepada lembaga, kepada mereka yang insya Allah akan membantu. Bukan malah mencuri, tetap saja dengan alasan apapun. Dengan cara apapun, mencuri dihukumi oleh agama dan oleh negara perbuatan terlarang. Dan tentu ini khawatir balita, kalau betul-betul itu anaknya, berarti dia sudah mencontohkan yang buruk. Kasihan ini anak ini. Dia melihat ibunya melakukan perbuatan nista. Nanti terekam di dalam benak anak ini. Mungkin suatu saat anak ini akan terbawa kepada kebiasaan tersebut. Sehingga kita sangat khawatir. Mudah-mudahan ini tidak terulang kembali. Anak kita jaga, kita penuhi kebutuhannya, dan kita bekerja sungguh-sungguh untuk memenuhi kewajiban kita kepada anak-anak kita, insya Allah. Ya Ustaz, ya, seandainya ibu tadi anak tadi, yang balita tadi itu adalah anak kandung dari sang ibu yang melakukan pencurian, lalu sang ibu punya suami. Apa bentuk tanggung jawab suami dan bagaimana tanggung jawab suami dalam kacamata Islam jika sang istri melakukan hal itu? Ya, yang sangat dan lebih bertanggung jawab betul adalah suami. Karena suami disebut oleh Al-Quran sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Diwajibkan mencari nafkah, memenuhi nafkah istrinya, nafkah anaknya. Kalau betul tadi ibu tadi anaknya anak kandung dan ada ayahnya, maka tentu ini akan dilacak. Betul tidak dia punya ayah atau punya suami. Kalau ada, suamilah yang dimintai pertanggungan jawab, karena betul Allah jadikan para suami, para ayah adalah penanggung jawab di dalam rumah tangga. Kebutuhan istri, kebutuhan anak, kewajiban ayahnya atau suaminya. Mudah-mudahan ya para suami atau para ayah betul-betul ya ikhlas membawa amanah dari Allah. Ikhlas menjalankan tadi kewajibannya. Kewajiban utama dari seorang ayah memenuhi nafkah lahiriah, nafkah batiniyah tentu untuk istri, nafkah lahiriah batiniyah juga untuk anak. Dalam bentuk kasih sayang, kebutuhan-kebutuhan yang lainnya dipenuhi, itu pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, terima kasih Ustaz.